kami akan barangkali mengulang pertanyaan sama dan jawabannya mudah-mudahan tidak membosankan. Nggak apa-apa. Soal film Foxtrot Six. Soal upaya, kalau saya di trailernya sih ada satu pasukan, nggak tahu itu tentara atau polisi yang berusaha bertahan untuk hidup atau menyelamatkan, ada misi tertentu lah ya. Bisa sebagai pengantar bisa diceritakan sedikit soal Foxtrot Six. Ya. Basically Foxtrot Six bercerita tentang Indonesia di masa depan yang bang kehancuran karena kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Maka di sini Angga bersama mantan marinir lainnya kita berusaha menggulingkan atau mengkudeta pemerintahan yang korup ini. Di mana pemerintahan yang korup ini bisa ada dan duduk di kursi kekuasaan sebetulnya karena Aksi kita juga. aksi kita juga di masa lalu. Karena special force lah, kita berenang di special force yang pada waktu itu berspesialis untuk berpihak siapa aja yang dari bayar. Betul. Karena lapar itu tadi kan. Ya. Penebusan dosa lah ini sebenarnya ceritanya. Ini awalnya dari mana kemudian tiba-tiba muncul ide cerita seperti ini? Yang barangkali Randy belum semuanya belum ada film Indonesia seperti itu. belum. Ya. Jadi Randy memang sudah punya ide cerita ini udah lebih dari 10 tahun yang lalu, bahwa memang ada ketakutan bahwa ya, seperti ditulis di posternya, di masa depan orang tidak akan lagi memperebutkan tanah atau minyak, tapi bumi overpopulated, banyak mulut yang harus dikasih makan, dan tanah yang paling subur, yang sumber daya makanannya paling kuat adalah negara yang ada di Katulistiwa. Terbesar adalah Indonesia. Negara yang punya 4 musim. Tropis, dan akhirnya di situ pula menjadi pemerintahan negara itu bisa menentukan harga pokok dan makanan. Jadi berlomba-lomba lah untuk menjadi penguasa. Dan di titik itulah sayangnya Indonesia salah memilih penguasa, kemudian dapatnya yang penguasanya yang korup. Dan 12 tahun kemudian karakter Okta mengajak teman-temannya untuk mencoba mengembalikan Indonesia ke masa jaya itu. Fight for justice. Keadilan rakyat. Sebenarnya ada ini nggak sih, apa namanya, kesamaan dengan kenyataan misalnya di Indonesia yang kenapa sampai muncul lembaga KPK misalnya kayak gitu. Artinya kan banyak pejabat Indonesia yang melakukan tindakan korupsi. Apakah ada kaitannya dengan itu kah atau hanya kebetulan gitu? Sebenarnya sih ini logic reality ya. Randy mikirin ini dari 10 tahun lalu, terus anything happen sekarang itu jadi kayak tuh kan benar. Ya udah salah nih. Gimana kalau satu negara dikuasai oleh golongan tertentu, nggak semua masyarakat akhirnya makmur, cuma satu golongan masyarakat yang makmur, yang lainnya kelaparan, padahal di Indonesia yang subur. Ya. Cuman mungkin yang lebih menariknya dan paralel ke actionnya adalah penguasa yang semena-mena ini dia kan menjual sumber daya alamnya ke luar negeri, sementara dia bisa menghidupi rakyatnya sendiri. Jadi dari keuntungan yang dia dapat itu justru dipakai untuk teknologi militer. Nah itulah kita berfantasi ria dengan sci-fi, science fiction, di mana Indonesia itu militernya luar biasa, canggih. Ada exoskeleton, yaitu manusia setengah robot. Ada grup of pembunuh bayaran dengan jubah yang bisa menghilang, kayak gitulah. Terus senjatanya juga canggih-canggih. Dan Kelompok itu disebut geram, anak merdeka. iya, helm infrared, goggle yang mereka pakai juga canggih-canggih, senjata yang mereka pakai juga canggih-canggih. Jadi ini paralel yang di action, di mana 6 orang ini yang semuanya serta mantan special force harus melawan penjahat yang sudah high tech secara persenjataan. Secara teknologi senjata kita kalah, secara jumlah apalagi gitu. Karena memang mereka mempersenjatai diri supaya rakyat nggak ada yang berani berontak. Sebenarnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya ini misi nekat.
Nah, mungkin untuk karakternya sendiri dari Mas Ferdi, dari Mas Oka sama Ciko tuh karakternya sebagai apa, dan memang karakternya seperti apa sih karakternya, mungkin biar buat gambaran juga. Saya di sini berperan sebagai Ogi. Ogi ini waktu menjadi Marin dulu bersama Angga yang diperankan sama Oka itu kita teman dekat dan satu angkatan. Ogi dulu sebagai medik dan juga demolition expert, jadi dia ahli eksplosif, urusan ledak-ledakin sesuatu, C4, granat apa semua. Jadi dia sampai menciptakan satu senjata yang memang custom made by Ogi, yaitu full. Ogi ini dia sebenarnya punya krisis percaya diri, jadi dia tidak yakin bahwa dirinya bisa memuaskan potensi yang diharapkan dari ibunya dan orang tuanya. Ayahnya sendiri dari militer, jadi dia seolah-olah untuk feeling their dad's shoes tuh kayak berat banget, dan dia berasa udahlah daripada gue nggak nyampe-nyampe mendingan gue quit. Dan titik balik dia ada pada saat waktu mereka melakukan aksinya terakhir berenam, dan itu kacau dan hasilnya basically rusak lah gitu. Dan Ogi benar-benar take that to heart, yang benar-benar akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain. Asli dia stop his life, dia cuma di rumah buka dokter spesialis umum, dan itu pun nggak sukses amat. Jadi nggak ada yang betul yang berobat di situ, yang basically dia udah give up his life gitu. Dan di sini sebenarnya apakah ajakan Angga itu akan membuat Ogi berbalik dan mau mengembalikan potensi dirinya lagi atau tidak? Jadi dokter yang lainnya gitu ya? Mantan marinir khusus bagian medik dan demolition expert. Bagian bom. Jangan. Lanjut Mas Oka, karakternya? Ya, kalau karakter saya sebagai Angga seorang mantan marinir yang sudah menjadi anggota parlemen. Dan Angga ini orang yang sangat ambisius, dia pragmatis, dia memiliki cinta sejati di dalam film ini yang diperankan oleh Julia Estelle sebagai Sari. Dan di awal film diceritakan bahwa karakter Angga ini dengan karakter Sari ini terpisah, tidak bisa ketemu lagi karena kudeta militer yang sedang terjadi di sebuah negara itu. Jadi sebetulnya apa yang pengen dicapai Angga sepanjang film ini adalah sesuatu yang sangat personal. Dia ingin menemukan cinta sejatinya lagi dan apa yang terjadi dengan dia. Gitu. Mas Ciko sendiri? Kalau saya di sini berperan sebagai Spek. Spek ini adalah anggota terakhir dari Foxtrot 6 yang benar-benar dulu sebenarnya outsider, bukan mantan marinir seperti mereka yang nggak jelas latar belakangnya siapa dan dari mana asal usulnya, dan nggak bisa disebutin di sini juga. Nanti kalau emang nonton filmnya ketahuan di akhir kalau suspek ini siapa sebenarnya dan di pihak sebelah mana. Oh jadi Spek ini sniper. sniper. Tapi makanya kan kalau yang kita belas di sosial media, yang lain pada pakai loreng, Spek ini sendiri yang nggak pakai loreng, pakai baju biasa, gitu. Dan bukan dari kesatuan yang sama, tapi ikut membantu para Fox. The Six. Dia berarti ikut pernah sakit hati juga ya sama pemerintah yang berkuasa kali ya? Nah, Itu bisa tahu kalau udah nonton saya. kalau baru Siapa? Iya. Jadi kalau outsider berarti harusnya Foxtrot 5 ya? Nggak dianggap tapi oke, tapi setidaknya butuh berapa lama Mas Ciko, Mas Oka, Mas Ferdi untuk menerima ajakan film yang trailernya luar biasa, apalagi filmnya gitu? Kalau butuh berapa lama? Atau ketika ditawarin langsung oke? Oh iya. Tertarik gitu. Kalau itu sih langsung oke. Nggak butuh lama ya. Kita dari zaman sebelum ini menjadi film sebesar ini pun masih bentuknya film pendek dan trailer saja 10 tahun lalu tuh kita udah semangat ngelihat Randy yang berbinar-binar ngasih lihat skripnya, yang ngasih penjelasan yang bikin filmnya kayak gini, ntar jadi ini nih. Itu kita yang
jarang ada yang ambisius dan visioner itu. Karena film ini kan film yang 65 sampai 70% itu secara heavy reliance on CGI VFX. Untuk kita sebagai aktor yang biasa main di film drama ditawarin film seperti ini Action sci-fi kita pasti otomatis sudah tahu kalau lo bisa nawarin film yang heavy CGI VFX ini berarti lo sanggup dong, lo bisa gitu loh. Jadi kita percaya banget sama kemampuannya dia. Dan apalagi kita udah terbiasa sama film Indonesia ya mungkin yang belum sampai di situ gitu loh, dan membutuhkan kritikan. Jadi kalau kita ditawarin film itu sih seperti kita yakin ini bakal beda, kayaknya dia pede banget, ya udah kita ambil langsung, kita lihat hasilnya. Gokil. Sebenarnya dari seserius itu Randy menggunakan teaser yang dibuat 8 tahun lalu itu untuk memproduksi film Fox Roaches secara proper seperti yang diproduksi sekarang. Bahwa memang Fox Roaches bukannya nggak mungkin dibikin dengan seperti Gabarit atau seperti Gabarit yang ada, tapi nggak akan jadi seperti ini, nggak akan semaksimal yang kalian akan nonton 21 Februari nanti. Jadi ini memang syutingnya 4 bulan dengan kru terbaik yang ada di Indonesia, dan benar-benar anak-anak Indonesia yang kita nggak tahu tadinya ada di film kayak Lumine Studio yang mengerjakan special effect buat Justice League, Life of Pi gitu. Terus ada BOP-nya juga Bang Cok Tanjung yang udah citranya udah banyak gitu kan. Art director kita Iqbal, dan pokoknya ini emang udah top of the notch-nya Indonesian crew gitu yang ada di situ. Jadi memang mungkin harus butuh selama itu untuk buat Fox Roaches menjadi kenyataan. Gue mungkin gak selama mereka. Gue di approach itu tahun 2014 pertama kali. Lama ya? Dia bilang lagi mereka nih. Nah, gue di tengah-tengah jalan. Jadi ketika ada yang approach gue itu benar-benar mereka datang kasih lihat ke gue tuh showreel nih. Showreel, nah ini nih bakal bikin Fox Roaches. Gue ngeliat yang muka mereka nih, gue bilang keren banget nih, gue udah showreel aja udah keren. Gue baca skripnya, tambah keren lagi, gue makin tertarik. Begitu gue baca skripnya, ini film action yang bukan hanya menjual actionnya, tapi storyline-nya juga berjalan, dan yang paling penting adalah didukung dengan filmmaker yang udah berkontribusi lama di film, tapi bukan untuk negara kita sendiri. Udah banyak berkecimpung di dunia film di Hollywood, dan sekarang mereka berkontribusi untuk Indonesia. Dan menurut gue, ini gue support. Ini film nggak 10 tahun sekali bakal ada di Indonesia. Ini kesempatan gue untuk tancapin bendera di dunia action, apalagi ini film action pertama gue setelah gue udah lama nggak main film. Gue aktif di belakang layar, dan sekarang oke lah gue ambil film ini. Bener-bener gue pikir banget nih untuk milih film action pertama, apalagi kan bener-bener ceritanya gimana, fit-nya gue, karakternya seperti apa, siapa dibalik pembuat film ini gitu. Dan di tengah jalan lagi gue dikejutin lagi dengan produsernya adalah Mario Kassar. Mario Kassar, which is dimana Mario Kassar tuh kayak gue besar dengan film-filmnya Mario, Terminator, Rambo, Charlie Chaplin, Universal Soldier, Cliffhanger. Tiba-tiba gue bisa diproduserin langsung sama Mario Kassar. Pertama kali ketemu Mario Kassar, gue langsung ngobrol tentang filmnya The Doors, karena gue salah satu fans The Doors. Gue cerita panjang lebar, gila tuh gimana tuh film nemu Val Kilmer jadi Jim Morrison, apa segala macam. Excited banget kan dengan film ini. Jadi iya gitu ya? Oh iya gue. Film action pertama yang benar-benar dibuat dengan hati, yang dengan tim yang benar-benar passionate banget lah. Gue lihat Oka ini dari sebelum gue direkrut di film ini, gue udah kayak film apa? Adalah Foxtrot gini-gini ceritanya, atau gue bisa ada di salah satu tim Foxtrot Six dalam mereka. Gitu. Kemungkinan kalau dilempar ke pasar internasional, oke kan? Atau memang ada rencana untuk sana juga? Memang kenapa pakai bahasa Inggris ya? Secara distributornya memang akan lebih luas saat kita menggunakan film dengan bahasa Inggris. Karena kan emang pada zaman sekarang kan emang OTT kan udah naik daun kan, digital, jadi Udah eranya lah. udah eranya. Jadi kan kita bertemu otomatis dengan penonton di Amerika Barat ataupun di daerah benua yang lain gitu. Mereka tuh mungkin yang males membaca teks subtitle,
dari ceritanya sendiri bahwa konten ini hanya bisa dibikin di Indonesia gitu. Seperti saya tadi bilang bahwa tentang kekurangan bahan pangan itu kan otomatis kalau emang itu terjadi Indonesia akan menjadi sorotan utama. Jadi ceritanya pun original. Jadi pada saat dilempar ke pasar internasional bukan hanya storytelling dan kekuatan kualitas script yang dibuat saja yang bisa nahan standar itu, tapi ceritanya relatable sekali untuk dunia. Karena kalau udah overpopulated, hunger itu kan yang kena satu bumi, bukan Indonesia doang gitu. Banyak kita lihat film-film Amerika yang seolah-olah ya udah terjadinya sama lu doang gitu kan, kita nggak bakal kenapa-napa. Tapi kalau yang ini tuh enggak, karena ini internasional. Kira-kira Mas Ferdi atau Mas Okta masih tahu kenapa baru dibikin sekarang ketika 10 tahun yang lalu sudah muncul ini? Ya lihat dananya ya. Mungkin atau untuk teknologinya barangkali enggak juga. Orangnya sih, filmmakernya siapa? Karena bisa dibilang ini Randy Porompi, sutradara kita, dia one man show. Dia orang yang berangkat dari digital maker ya. Dia Disney dulu kan sempat. Dia sekolah di Art Center Pasadena sebagai ilustrator. Dia baru sekolah film di LA. Jadi untuk CGI, VFX, karakter desain, karakter desain, production design, ngedirect, menulis, itu semua dia kerjakan sendiri. Jadi itulah kenapa Text time. Iya, text time. Dan lawannya Chico bentuknya adalah tentara yang bisa ngilang. Lawannya Ferdi dan Arifin adalah exoskeleton, manusia setengah robot. Bentuk mobilnya seperti ini, itu yang desain Randy. Bentuk gedungnya di masa depan akan seperti ini. Ntar ada di menara besar sekali namanya Menara Piranhas di tengah-tengah hutan, yang desain dia sendiri gitu. Jadi butuh ketelitian dan keterampilan sedemikian rupa di bidang ilustrasi dan digital painting kalau menurut saya yang harus dikuasain sama seorang sutradara. Jadi dia malah nggak belajar directing ya, dia belajar directing dari nulis semua. Iya, dia belajar directing dari nulis. Jadi dia punya ibaratnya kalau aktor tuh ibaratnya kayak aktor bela diri. Orang yang bisa bela diri belajar acting gitu. Jadi orang yang udah menguasai segitu berbagai macam keterampilan teknis belajar directing gitu. Tapi orang directing tiba-tiba dia belajar yang teknis udah susah. Sama aja kayak kita aktor belajar bela diri susah. Ini orang yang udah terampil di bidangnya, CGI, VFX, sudah nggak mungkin nggak ada cacatnya kalau dia ngerjain VFX, terjun ke directing gitu. Jadi tinggal minor twitch. Dan selama 10 tahun itu sebenarnya yang paling besar dilakukan oleh Randy adalah developing script. Jadi saat script itu awal yang kita jadikan teaser untuk investor dan sponsor segala macam, itu udah jauh berbeda berkembang dengan script yang kita syuting yang filmnya nanti kalian nonton. Draftnya ke berapa ya Mas? Jadi kita syuting aja itu udah draft ke 70 sekian. 70-an. Kalau film Indonesia biasanya draft 13, draft 16 tuh udah banyak banget. Dan Randy itu sampai ke draft 70. Dan dalam penulisan skrip dia awalnya mencari penulis skrip dari luar, dari dalam negeri segala macam. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis sendiri dan belajar menulis untuk supaya bisa menulis. Dan skrip Foxtrot ini pun dikirim keluar untuk di script doctor. Jadi kalau script doctoring itu bisa dicek filmnya tuh grafik intensitasnya, funnya, itu semuanya ada ketahuan. Karakter developmentnya. Jadi itu kayak di bedah bahwa oke, film lu solid gitu. Dan kenapa sampai draft 70 tuh karena nunggu sampai nilainya tertinggi dan istilahnya oke, kalau ini kita tawarkan ke penonton udah pasti enak. Gitu. Biasanya kalau anggapan masyarakat zaman sekarang adalah genre action adalah harapan terakhir kita ngarepin ada skenario yang bagus. Yang penting actionnya keren. Nggak dengan film ini sih. Karena penulisan skenario itu jauh lebih lama dibandingin kita syutingnya. Kita syutingnya 4 bulan, persiapan 2 bulan. Dia nulis 7-8 tahun. Dan Randy itu sudah istilahnya kalau 70 draft itu udah sekian puluh universe dari si Foxtrot ini yang ada di kepala dia. Jadi kalau mungkin nanti kalian wawancara sama Randy yang diceritakan, oke, ada satu kejadian di 2019 pada saat pemilu, terus habis itu
12 tahun setelahnya pada saat masanya udah hancur. Kalau mau ditanya sebelum 2019 saya sama Angga kayak gimana, dia ada ceritanya. Mau yang setelahnya di masa depan ada ceritanya. Jadi titik-titik utamanya banyak dari Foxtrot tuh